Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Miss Anggi. Hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Minggu lalu kita telah mempelajari materi sistem persamaan linear 2 variabel. Mari kita simak apa bedanya. Sebelum kita mengetahui apa sih definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel, kita akan mencari tahu dulu bagaimana konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel. Coba simak permasalahan di atas ini. Di sini terdapat permasalahan petani yang berada di daerah Tapanuli. Pak Fajar itu mempunyai 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Terdapat 3 jenis pupuk, yaitu urea, SS, dan TSP. Harga per karung setiap jenis pupuk adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Sedangkan banyak pupuk yang dibutuhkan oleh Pak Fajar sebanyak 40 karung. Pemakaian pupuk urea 2 kali lebih banyak dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan oleh Pak Fajar untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Kira-kira berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Fajar? Nah, dari permasalahan yang tadi Miss Anggi bacakan, apakah ada kaitannya dengan persamaan linear 3 variabel? Nah, dari permasalahan tadi, apakah ada kaitannya dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Coba kalian komen di bawah ini. Nah, dari permasalahan tadi dapat kita kaitkan dengan definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan dan memiliki 3 variabel. Nah, di sini sudah ada bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian di persamaan kedua ada A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian di persamaan ketiga ada A3X ditambah B3Y plus C3Z sama dengan D3 dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 merupakan bilangan real. Mari kita ingat kembali kenapa permasalahan yang sebelumnya merupakan konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel. Sesuai dengan definisi yang sudah dijelaskan, di dalamnya sistem persamaan linear 3 variabel itu terdapat 3 persamaan dan 3 variabel. Kita misalkan pupuk urea sebagai variabel X, pupuk SS sebagai variabel Y, kemudian pupuk TSP sebagai variabel Z. Lalu untuk persamaan yang pertama adalah pupuk urea ditambah pupuk SS ditambah pupuk TSP sama dengan 40. 40 adalah banyaknya pupuk yang dibutuhkan oleh Pak Fajar sebanyak 40 karung. Kemudian untuk persamaan kedua adalah pupuk urea sama dengan 2 kali pupuk SS. Kemudian untuk persamaan ketiga adalah harga pupuk urea ditambah harga pupuk SS ditambah dengan harga pupuk TSP sama dengan dana yang dimiliki Pak Fajar yaitu 4.020.000. Apakah kalian sudah mengerti tentang konsep sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, setelah kita menemukan konsep dan mengetahui definisi dari sistem persamaan linear 3 variabel, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, ada metode determinan dan inverse matrix. Yang kedua,
ada metode substitusi. Yang ketiga, ada metode eliminasi. Dan yang keempat, ada metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Miss Anggi akan menjelaskan tentang 4 metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Metode yang pertama adalah metode determinan dan inverse matrix. Dalam menggunakan metode determinan, langkah pertama adalah mengubah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks. Setelah itu, mencari nilai determinan matriks A, kemudian mencari nilai determinan dari masing-masing variabel. Untuk metode inverse adalah menggunakan rumus 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint. Kemudian metode yang kedua adalah metode substitusi. Metode substitusi dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode substitusi lebih mudah digunakan pada SPLTV yang memuat persamaan berkoefisien 0 atau 1. Kemudian metode yang ketiga adalah metode eliminasi. Metode eliminasi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada 2 buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa 1 buah variabel. Diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang keempat adalah metode gabungan. Metode gabungan ini dilakukan dengan cara menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, setelah itu menggunakan metode substitusi atau sebaliknya. Nah, tadi kita sudah simak bersama-sama penjelasan mengenai metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Menurut kalian, manakah metode yang paling mudah? Kita simak contoh berikut ini. Di sini terdapat contoh soal, yaitu 3x plus 2y plus z sama dengan 14. Persamaan kedua, 3x plus 2y min z sama dengan 12. Persamaan ketiga, x plus y plus z sama dengan 6. Di sini Miss Anggi akan menyelesaikan dengan metode eliminasi. Pertama, kita akan mengeliminasi variabel z pada persamaan 1 dan 2 sehingga didapat persamaan baru, yaitu 6x plus 4y sama dengan 26. Kita namakan persamaan ini dengan persamaan 4. Setelah itu, kita akan mengeliminasi lagi variabel z pada persamaan 1 dan 3 sehingga didapat 2x plus y sama dengan 8. Kita namakan persamaan 5. Setelah itu, kita eliminasi variabel y pada persamaan 4 dan 5 sehingga didapat nilai y adalah 2. Setelah itu, kita akan mengeliminasi lagi variabel x pada persamaan 4 dan 5 sehingga didapatkan variabel x adalah 3. Setelah mengeliminasi semua, kita akan mensubstitusi nilai x dan y ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai z sehingga didapatkan z sama dengan 1. Himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 3, y sama dengan 2, dan z sama dengan 1. Nah, contoh soal tadi menjadi penutup pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah kalian semua mengerti mengenai sistem persamaan linear 3 variabel? Dan apakah kalian mengetahui apa perbedaannya? Coba kalian tulis di komentar di bawah ini. Oh iya, walaupun kita masih berada di masa pandemi, kita harus tetap semangat dan kita harus mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pembelajaran kita hari ini belum berakhir karena Miss Anggi punya sesuatu untuk kalian. Ya, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Silakan kalian coba menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Bye-bye.